orang yang menganiaya kita aja suruh mendoakan, kan begitu ya. Itu kan Kristen. Kristen itu kan nggak boleh saudara berdoa, Tuhan ini orang pengganggu sambar beledek, itu kan dilarang oleh firman Tuhan Perjanjian Baru, ya kan? Ajaran Tuhan itu berbuatlah baik kepada orang yang menganiaya kamu, doakanlah mereka, berkatilah mereka, kalau mereka lapar kasih makan, kan begitu. Shalom saudara-saudari terkasih, jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudaraku, di dalam Amsal 16 ayat yang ke-7, ya dalam pembacaan Alkitab saya hari ini, saya temukan ayat yang menarik ini, saudara. Kita akan bahas sama-sama ya satu ayat ini. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Jadi kita ini misalnya punya banyak musuh gitu ya, saudaraku, orang yang memusuhi kita. Orang Kristen kan nggak boleh punya musuh sebetulnya. Tapi kalau dimusuhi itu sudah makanan sehari-hari seharusnya ya. Tapi ada janji firman bahwa musuh, orang yang betul-betul berseberangan, yang selalu bertentangan, selalu memusuhi kita, itu Tuhan bisa mendamaikan. Yang tadinya memusuhi, akhirnya malah jadi teman, begitu ya. Tuhan yang bikin. Caranya gimana, saudaraku? Ayat 7 tadi katakan, dibuka dengan kalimat, jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang. Jadi yang penting, ayo kita berkenan kepada Tuhan, saudara. Kalau kita ini sudah berkenan pada Tuhan, nanti musuh-musuh yang mengganggu segala sesuatu yang kita kerjakan, mungkin saudara punya rencana baik, punya pekerjaan yang baik, diganggu oleh orang karena mereka memusuhi kita. Yang entah karena apa, entah karena iri, entah karena ya memang jahat orangnya, atau apapun, pokoknya dia memusuhi tanpa alasan, begitu ya. Mengganggu. Nah, ini kan kita nggak enak dan jengkel kan, dan gimana ini orang ini kok aku nggak ngapa-ngapain dia, aku tidak mengganggu dia, kok dia mengganggu aku terus, kan begitu. Itu musuh. Ya. Ada satu jalan, jalannya jalan supernatural, saudaraku, yaitu apa? Tuhan bukan membunuh orang itu, tapi menjadikan orang itu malah mendukung kita, menjadi teman kita. Yang tadinya, ya saudara, ada satu proyek yang baik, proyek pekerjaan baik, yang sedang Anda usahakan, sedang Anda rencanakan, dan Anda kerjakan, orang itu mengganggu, nanti tiba-tiba oleh tangan Tuhan, orang itu justru malah mendukung kita, malah membantu kita di dalam pekerjaan tersebut. Bukankah ini suatu solusi yang terindah, saudara? Bukan orangnya terus mati atau dihajar Tuhan, itu kita kan nggak boleh, saudara. Kita ini orang yang menganiaya kita aja suruh mendoakan, kan begitu ya. Itu kan Kristen. Kristen itu kan nggak boleh, saudara, berdoa, Tuhan ini orang pengganggu sambar beledek, itu kan dilarang oleh firman Tuhan Perjanjian Baru, ya kan? Ajaran Tuhan itu berbuatlah baik kepada orang yang menganiaya kamu, doakanlah mereka, berkatilah mereka, kalau mereka lapar kasih makan, kan begitu. Dengan demikian Anda seperti menumpuk bara api di atas kepalanya, jadi orang itu kepanasan sendiri, bingung sendiri, dan akhirnya bertobat. Itu harapannya kan demikian. Tapi dalam ayat Amsal ini dikatakan, jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, yang paling penting, caranya bagaimana Tuhan mengubah orang itu dari lawan menjadi kawan, itu kita berkenan kepada Tuhan. Nah, di Perjanjian Lama, saudaraku, ada satu kisah, ya, ada satu cerita tentang riwayat Yakub. Kita tahu Yakub itu pernah berbuat salah kepada kakaknya, padahal dia sama kakaknya takut sekali, saudara. Tapi dia berbuat salah ya. Jadi hak kesulungan kakaknya ditipu dengan tukar sepiring kacang merah, sudah dikasih ke dia. Kemudian berkat yang seharusnya untuk kakaknya, untuk Esau,
didahului dan diambil oleh Yakub. Akhirnya kan Esau benci kepati-pati dan ingin membunuh adiknya. Karena Esau memang seorang pemberang, seorang pemburu yang gagah perkasa, badannya aja berbulu, saudaraku ya. Jadi Yakub ketakutan dan Yakub melarikan diri kan. Kemudian Yakub di negeri asing, di negeri di mana dia akhirnya menjadi menantu dari Laban, pamannya. Dia dapat 2 istri dan 2 budak yang juga jadi istrinya. Dari 4 wanita yang mendampingi dia itu lahirlah 12 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Nah, saudara, dalam perjalanan pulang dari rumah mertua dari Laban itu kembali ke negerinya, Yakub ingat, aku ini punya musuh. Musuhnya siapa? Kakaknya sendiri, yaitu Esau. Ketakutan dia, ngeri. Yakub itu kalau berkelahi lawan Esau ditekuk aja sekali, dipiting kemudian dicekik aja dia sudah mati, karena Esau adalah seorang pahlawan, seorang yang biasa berburu, saudara. Yakub ini kan orang yang tidak biasa dengan hal-hal yang keras begitu. Nah, apa yang menggenapi kalimat tadi yang kita baca? Kalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuhnya pun diperdamaikan dengan dia. Itu penggenapannya ada dalam kisah Yakub. Saya tidak akan ceritakan panjang lebar. Yakub dalam ketakutan, dia menyeberangkan akan keluarganya. Dia tahu di seberang sana dia akan berjumpa dengan sang kakak. Dan apa yang akan terjadi ketika dia ketemu dengan Esau, itu yang paling mengerikan, yang paling ditakuti, mengerikan hati, bikin ngeri hati dari si adik ini, si Yakub. Dan di tepi sungai Yabok itulah Yakub mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, ini yang paling penting, saudara. Jadi kalau saudara ada musuh, saudara jengkel, diganggu, dimusuhi, tanpa alasan salahku apa, saudara jangan cari pembelaan si A, si B, begini, begitu. Ya, itu nanti aja, saudara. Yang pertama, cari Tuhan. Adakan perjumpaan dengan Tuhan. Dan kemudian izinkan Tuhan itu menguasai Anda. Seperti halnya pergumulan Yakub dengan malaikat Tuhan sepanjang malam, sampai akhirnya Yakub menyerah. Nah, nyerah ini yang penting, saudara. Kalau di perjanjian baru kita ini kan sulit disuruh ngampuni, sulit disuruh mendoakan orang yang membenci kita, yang memusuhi kita, yang bikin susah kita, sulit kan? Nah, itu pergumulan itulah yang perlu kita lakukan sampai Tuhan menang. Firman Tuhan menang atas pendapat kita, atas pandangan kita, opini kita. Oh, Tuhan, mestinya kan aku enggak salah, mestinya aku kok sekarang jadi susah hanya karena dia. Nah, yang begitu-begitu itu diserahkan Tuhan. Itu seperti peristiwa di mana akhirnya Yakub benar-benar nyerah kepada Tuhan di tepi sungai Yabok itu dalam pergumulan semalam-malaman. Ya, itu pergumulannya kadang-kadang sulit ya. Karena Yakub kan bergumul melawan Tuhan dan manusia itu adalah dirinya sendiri. Dan dia menang. Menangnya Yakub itu apa, saudara? Menang terhadap diri sendiri dan menang terhadap Tuhan dalam artian apa? Berkat Tuhan itu dia terima, dan berkat Tuhan harus melalui Yakub dipukul pincang kakinya. Yakub itu tukang lari, saudara. Kemana-mana dia itu kan jago lari. Melarikan diri, itu kan jagonya Yakub. Maka sama Tuhan, ini loh yang kekuatanmu sendiri ini aku patahkan. Mulai sekarang kamu pincang, mulai sekarang kamu tidak bisa lari-lari, tapi aku menyertai kamu. Kamu lihat apa yang terjadi. Kalau saudara baca dalam Kejadian 33, ketika Yakub
sudah bertemu dengan Tuhan, bahkan dia sudah pincang, dia jalan timpang itu ya, jalan pincang itu, dia ketemu Esau, nggak ada peristiwa permusuhan sama sekali, saudara. Peristiwa yang menegangkan itu tidak ada sama sekali. Esau begitu ketemu adiknya, diperdamaikan, karena hati Esau sudah dipersiapkan oleh Tuhan, dijamah Tuhan. Kita lihat ya, Kejadian 33 ayat yang ketiga dan keempat. Dan ia sendiri, ini Yakub ya, berjalan di depan mereka dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Jadi dia masih takut, saudara ya. Tapi Tuhan sudah menyelesaikan karena dia sudah mengalami perjumpaan. Dia sudah nyerah sama Tuhan. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Didamaikan, saudaraku. Ini jalannya Tuhan. Itu yang bikin orang itu diperkenan oleh Tuhan. Kalau kita nurut jalannya Tuhan. Gampang atau sulit, saudaraku? Terserah kita. Kalau kita mau nurut Tuhan, pakai cara Tuhan, itulah jalan menuju perkenan Dia. Dan kalau kita ini berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan atur musuh jadi teman, diperdamaikan. Lawan jadi kawan. Asik, saudaraku. Tuhan Yesus berkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.